Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita IPA pada hari ini. Anak-anak ibu kelas 8, apa kabar? Sehat semua bukan? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tekanan pada zat cair. Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes. Kalian tentu pernah mendengarkan hukum Archimedes bukan? Nah, kita akan lihat apa itu hukum Archimedes. Nah, siapakah itu Archimedes? Archimedes itu adalah seorang ahli fisika, di mana dengan percobaannya dia mengemukakan suatu teori yang disebut dengan hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes berbunyi sebagai berikut. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mengalami gaya angkat ke atas yang sebesar sama dengan zat cair yang dipindahkannya. Maka gaya angkat ke atas inilah yang nantinya disebut dengan gaya Archimedes. Rumus untuk menghitung gaya Archimedes adalah sebagai berikut. Fa sama dengan P rho kali G kali volume, di mana Fa sama dengan gaya Archimedes, satuannya Newton, rho adalah massa jenis fluida kilogram meter per meter kubik, G gaya percepatan gaya gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, V sama dengan volume zat cair yang dipindahkan, satuannya meter kubik. Ada 3 keadaan benda jika dimasukkan ke dalam air, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Ada 3 terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung adalah ketika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Benda dikatakan melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Kemudian benda dikatakan tenggelam apabila massa jenis benda lebih besar dengan massa jenis air. Kemudian bagaimanakah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat sebagai berikut. Pada kapal laut, bentuk kapal laut berupa cekungan atau sehingga berat kapal laut yang tenggelam di laut akan mendapat gaya angkat ke atas. Gaya ke atas inilah yang membuat kapal laut tidak tenggelam. Jadi massa jenis kapal dibuat lebih ringan daripada massa jenis air. Kemudian yang kedua adalah kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara memasukkan dan mengurangi air atau menambahkan massanya. Bagaimanakah penerapan hukum Archimedes selanjutnya adalah pada jembatan ponton. Jembatan ponton tersusun dari drum-drum yang disusun sedemikian rupa menyerupai jembatan. Sebelum ditata, drum harus dikosongkan dan ditutup agar air tidak masuk. Dengan demikian, massa jenis drum lebih kecil daripada massa jenis air. Akibatnya, jembatan ponton bisa terapung di dalam air, terapung di air. Nah, hukum Archimedes yang berikut adalah pada balon. Mengapa balon yang diisi udara bisa terbang? Hal ini karena balon diisi oleh gas yang massanya lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Contoh soal. Berikut ini perhatikan contoh soal. Sebuah batu dengan volume 1 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat,
maka batu akan mengalami gaya ke atas sebesar titik-titik N. Nah, kita lihat dulu yang diketahui. Diketahui volume 1 meter kubik, Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian gaya gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Lalu yang ditanya adalah gaya ke atas atau disebut dengan FA. Maka kita masukkan rumusnya. FA sama dengan Rho kali G kali V. Nah, kemudian kita masukkan angka-angkanya. FA sama dengan Rho-nya sama dengan tadi 1000, kemudian gravitasinya 10, dan V-nya sama dengan 1, volumenya 1. Maka FA-nya sama dengan 1000 kali 10 kali 1. FA sama dengan 10.000 Newton. Nah, itulah contoh soal dari hukum Archimedes. Nah, Ibu berharap kalian coba soal-soal yang lain untuk lebih memahaminya. Ibu harap kalian catatlah pelajaran ini di buku catatan kalian dan jangan lupa dipelajari sedemikian rupa sehingga kalian bisa lebih memahaminya dan lebih dapat lagi menyelesaikan soal-soal untuk ujian-ujian berikut ini. Begitulah pelajaran kita untuk siang hari ini. Salam sehat, sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.